Selamat datang di Yogyakarta. Sebuah kota yang denyut nadinya berpadu antara tradisi agung dan modernitas yang terus bergerak. Di sini sejarah tak hanya tertulis di lembaran buku, namun juga hidup dalam setiap sudut jalan, setiap senyum ramah dan setiap kata yang terucap. Halo Mas Tadi, bagaimana kabarnya? Halo Vira, wah kabar saya sih baik sekali ya hari ini. Kalau kamu sendiri? Namun pernahkah kita berhenti sejenak dan merenungkan bagaimana kata-kata yang membentuk identitas kita dijaga dan dilestarikan? Di balik keindahan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, ada seorang penjaga, seorang pejuang yang mendedikasikan hidupnya untuk merawat warisan tak ternilai, yaitu bahasa Indonesia. Di sana tuh saya melihat Adalah Wilfredus Joseph Sabaria, atau lebih dikenal dengan nama WJS Purwadarminta. Lahir di Surakarta 12 September 1904, adalah sosok penting yang patut kita kenang. Bisa jadi, nama beliau tidak begitu akrab di telinga. Namun Pak Purwo, sapaan akrabnya adalah salah satu tokoh bahasa Indonesia yang berjasa besar bagi negeri ini. Beliau adalah pemrakarsa Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KUBI, sebuah kamus yang diterbitkan pada tahun 1952. Kamus ini bukan sekedar rujukan bahasa Indonesia, melainkan juga tonggak penting dalam dunia leksikografi sebelum terbitnya KBBI pada tahun 1988. Sebelum Kamus Umum Bahasa Indonesia diterbitkan, WJS Purwadarminta aktif menyusun dan menerbitkan berbagai kamus serta buku. Salah satunya Bau Sastra Jawa I, kamus pertamanya yang fokus pada bahasa Jawa kuno. Ia juga menulis 3 jilid buku sastra dan tata bahasa Jawa kuno. Purwadarminta turut menyusun Bau Sastra Walandi Jawi, kamus Belanda Jawa yang terbit pada tahun 1936. Eyang WJS Purwadarminta memang seorang yang sangat luar biasa, terutama bagi kami keluarga besar dan keturunan beliau. Kami sangat mengagumi dan sangat beliau sebagai panutan dan seorang yang betul-betul mencintai Indonesia. Saya juga dari kecil memang diasuh beliau, jadi saya tahu persis bagaimana beliau sangat kerja keras, tekun, dan juga bekerja dalam sunyi. Jadi beliau di rumah sendiri membuat karangan-karangan, membuat kamus. Beliau adalah belajar sendiri, otodidak, dengan kemauan yang luar biasa, effort yang luar biasa. Beliau bisa menciptakan metode-metode membuat kamus. Sepanjang hidupnya, Purwadarminta mencurahkan sebagian besar pikirannya pada perkamusan. Di antara banyak karyanya yang fenomenal adalah Kamus Umum Bahasa Indonesia yang menjadi dasar dalam memperkaya dan membakukan bahasa nasional. Lingkungan yang multi-etnis dan multibahasa di Hindia Belanda kala itu memupuk kepekaan linguistiknya. Bahkan pendidikan formalnya di sekolah Katolik memberinya landasan kuat dalam bahasa-bahasa klasik seperti Latin dan Yunani, di samping bahasa Belanda dan Jawa. Fondasi inilah yang menjadi bekal utamanya dalam merumuskan kaidah bahasa Indonesia. kamus ini bisa dikatakan merupakan dokumen sejarah sebenarnya. Di dalam kamus ini Pak Purwadarminta itu bukan sekedar menyajikan arti kata per kata. Tetapi yang sangat menarik dari Pak Purwo ini adalah beliau itu juga berusaha menelusuri sejarah kata atau asal-usul kata. Karena kan kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa yang sangat terbuka dan
mendapatkan berbagai pengaruh dari bahasa asing ya, ada bahasa Arab, bahasa Inggris misalnya, bahasa Belanda, itu semua mempengaruhi bahasa Indonesia. Dan di kamus itu memang Pak Purwo itu bukan sekedar oh ini artinya ini gitu, tapi juga berusaha mencari kira-kira kamus ini atau kata ini berasal dari bahasa apa sebenarnya. Dalam menyusun Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadarminta menerapkan metode yang luar biasa cermat. Bahkan bisa dianggap tak lazim. Untuk setiap kata yang dimasukkan ke dalam kamusnya, Purwadarminta mengumpulkan kata-kata yang didapatkannya dengan referensi minimal penggunaan di 5 bahasa daerah di Indonesia. Kata-kata ini kemudian disimpan dan dikelompokkan dalam kotak-kotak, diurutkan satu persatu sesuai abjad. Selanjutnya, semua bahan tersebut diketik ulang menjadi draft final kamus. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana dulu masih secara manual mengetik, kemudian salah dimasukkan ke sampah, membuat lagi. Ketekunan itu yang amat sangat luar biasa. Jadi saya juga melihat sendiri beliau bagaimana waktu bekerja di rumah dengan cara yang sangat kalau mungkin orang zaman sekarang tidak masuk akal. Menurut saya karya-karya WJS Purwodarminto adalah karya-karya yang ditulis dengan keseriusan, dengan riset yang tekun, sehingga sampai hari ini pun tetap relevan untuk bahan kajian leksikografi, terutama kamus-kamus beliau itu bagi para pembelajar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Jawa untuk belajar bahasa Jawa. Pak WJS Purwodarminto ini adalah leksikograf ulung yang mengumpulkan beberapa kosakata dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Belanda, dan lain-lain. Itu dikumpulkan mana yang sudah bisa masuk dalam kamusnya dia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang nantinya menjadi cikal bakal Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Pak Purwodarminto ini itu menjadi rumah besarnya terminal kosakata yang beredar di masyarakat. Jadi masyarakat menggunakan banyak ini, kemudian disaring mana yang dijadikan menjadi bahasa Indonesia. Kamus yang ditulis oleh Pak Purwo itu, beliau mengatakan bahwa kamus ini dibuat dengan ringkas dan praktis. Artinya memang kamus ini dibuat sedemikian rupa supaya tidak membingungkan orang-orang yang menggunakan kamus itu. Nah, inilah yang menurut saya hal-hal yang membuat kamus ini sampai sekarang itu tetap relevan. Setelah 10 tahun lulus dari sekolah guru, sekitar tahun 1932, Purwadarminta mendapat undangan dari pemerintah Jepang untuk mengajar bahasa Melayu dan Jawa di Guko Hugo Gakko atau sekolah bahasa asing di Tokyo, Jepang. Di sela-sela waktu mengajar, beliau pun memperdalam bahasa Jepang dan kembali ke tanah air pada tahun 1937. Menariknya, ketika di Jepang, Purwadarminta menjadi orang Indonesia pertama yang memperkenalkan bahasa Indonesia di kancah internasional. Dengan penuh percaya diri ia mengatakan kepada masyarakat Jepang bahwa Indonesia sudah punya bahasa nasional sendiri. Sungguh ini sebuah pernyataan yang cukup berani di tengah dominasi bahasa Belanda saat itu di Indonesia. Bertahun-tahun Purwadarminta menghabiskan siang dan malam tenggelam dalam lautan kata, mengumpulkan, menyaring, mendefinisikan, dan menyusun ribuan kata dengan ketelitian yang luar biasa. Bukan pekerjaan mudah di tengah keterbatasan fasilitas dan hiruk-pikuk perjuangan bangsa.
Setelah melewati berbagai rintangan dan penantian panjang, Kamus Umum Bahasa Indonesia lahir ke dunia. Sebuah mahakarya yang menjadi tonggak sejarah bagi bahasa Indonesia. Bahwa kamus yang disusun oleh Pak Purwo itu memiliki nilai edukatif dan nasionalisme, saya kira itu ya. Karena memang Pak Purwo itu juga berusaha menyajikan bahasa ini seperti apa, akar bahasanya dan lain sebagainya, yang itu mencerminkan bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang sangat kaya, sangat beragam. Pak Purwo itu memiliki prinsip, kalau sebuah kata sudah dipakai di 5 buku dan ada di 5 daerah, maka kata itu dianggap sebagai kata Indonesia. Kamus Umum Bahasa Indonesia bukan sekedar buku tebal berisi daftar kata. Ia adalah mercusuar yang menerangi jalan bagi perkembangan bahasa Indonesia. Menjadi rujukan utama bagi para penulis, jurnalis, guru, mahasiswa, dan seluruh penutur bahasa. Tidak sampai di sana, Kamus Umum Bahasa Indonesia juga memainkan peran vital dalam menyatukan kebinekaan suku dan budaya di Indonesia. Dengan satu bahasa yang baku dan diakui, komunikasi antar daerah menjadi lebih mudah dan memperkuat identitas nasional di kancah global. Terlebih di tengah hiruk-pikuk dunia maya yang tanpa batas, bahasa Indonesia sebagai satu warisan berharga perlahan tergerus. Dulu kita bangga bertutur kata dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kini, apakah kebanggaan itu masih sama? Untuk itulah harus ada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan ahli pelestarian. Dengan menggunakan teknologi dan metode yang tepat, kita dapat memastikan bahwa Kamus Bahasa Indonesia karya WJS Purwadarminta tetap terjaga untuk generasi mendatang. Tapi sebenarnya sebagai saksi zaman ya, saya rasa tidak perlu diupdate, pembelajar yang harus menyesuaikan untuk memakai sumber-sumber itu. Kalau kita ya karena kadang-kadang kita memerlukan sebuah situasi yang autentik. Misalnya kalau kita mau mencari kosakata yang agak lama, kita cari kamus tertentu gitu. Ya, jadi memang sebenarnya tidak perlu, tetap ada kamus itu dan pembaharuannya Kamus Besar Bahasa Indonesia itu. Jadi kamus Pak Purwodarminto kan masih ya, hanya memang kemudian tidak dicetak lagi gitu. Karena bagaimanapun juga situasi zaman dari sampai tahun 50-an itu bisa menjelaskan bagaimana perkembangan bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita punya tanggung jawab moral untuk meneruskan cita-cita beliau untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Jadi kita kemudian dalam proses ini juga kita membuat satu yayasan untuk melindungi karya beliau, karena karya-karya dulu yang setahu kita banyak juga yang dicetak ulang tanpa kamus-kamus beliau, tanpa ada izin dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Sekarang ini kita sudah relatif aman karena sudah ada badan hukum yang melindungi. 57 tahun sudah WJS Purwadarminta wafat, namun warisannya tak pernah padam. KUBI yang ia gagas menjadi cikal bakal Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang. Sebuah karya yang terus diperbaharui, mengikuti dinamika zaman, namun tetap berakar pada fondasi yang ia bangun. Yang diwariskan Pak Purwodarminto adalah pola penulisan bahasa Indonesia, itu terus kita kembangkan, namanya kemudian menjadi EYD yang kita kenal, Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Itu kan tadinya menurut pada apa yang dilakukan Purwodarminto, pola pikirnya atau sistemnya. Kemudian kita perbaiki terus sesuai perkembangan zaman. Kita juga harus memperkaya Kamus Besar Bahasa Indonesia kita. Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia kita itu
diperkaya oleh bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Selain juga diperkaya oleh kosakata asing. Ya, jadi bahasa-bahasa daerah itu mirip apa yang dilakukan Pak Purwodarminto, mengambil beberapa kosakata bahasa daerah untuk dijadikan bahasa Indonesia. Dari setiap kata yang kita ucapkan, dari setiap kalimat yang kita tulis, ada jejak pengorbanan dan dedikasi seorang WJS Purwodarminta. Ia bukan hanya seorang penyusun kamus, melainkan sang penjaga kata, sang pelopor bahasa Indonesia di kancah dunia. Kisah WJS Purwodarminta adalah sebuah pengingat bahwa pahlawan tak selalu mereka yang mengangkat senjata. Ada pahlawan-pahlawan intelektual yang dengan pena dan pikirnya membangun peradaban. Kita jadi belajar banyak mengenai bagaimana Bapak WJS ini berdedikasi terhadap bahasa yang ada di Indonesia ini. Bahkan karya-karyanya juga seperti kamus dari Jepang ke Indonesia, itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa berpenelitian juga di dalam dunia linguistik begitu. Mari terus rawat bahasa Indonesia sebagai warisan berharga yang WJS Purwodarminta titipkan, dan juga sebagai identitas bangsa di mata dunia. Munawar, warga desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kendal ini tak mau berpangku tangan melihat anak-anak desanya kecanduan gawai. Ia pun berinisiatif membuka ruang rumahnya untuk anak-anak belajar membuka wawasan dengan buku. Ya, berawal dari rasa keprihatinan kami kepada anak-anak yang terpengaruh dengan gadget itu. Anak-anak sudah semuanya mainnya HP gitu, akhirnya mungkin egonya sudah diutamakan sehingga kanan kirinya sudah cuek gitu. Sehingga kami alihkan kepada buku-buku. Di rumah baca ceria ini terdapat ratusan buku yang dikumpulkan sejak tahun 2013. Munawar pun harus bergerilya dari pintu ke pintu untuk mendapatkan buku yang layak untuk anak-anak desanya. Kami minta pada teman-teman yang kami kenal, kemudian kok kebetulan ada punya buku meskipun itu buku bekas. Bahkan berawal semuanya dari buku bekas semuanya. Terus kami minta untuk sini, dari tahun ke tahun selalu bertambah. Itu paling 1-2 tahun kami minta. Selebihnya sudah pada datang sendiri ke sini. Jadi kadang bawa 1 dus. Bahkan teman-teman yang dari Jakarta juga setiap kali pulang mudik itu minimal 5 dus itu pasti. Pernah juga kami dapat 3,5 kuintal dari Jakarta. Kami kesulitan ngambilnya. Kami minta tolong pada teman-teman yang di Jakarta itu siapa, akhirnya yang bawa ke sini malah trailer, tapi cuman sampai ke Wolari nggak bisa ke sini kan. Akhirnya kami ngambil dari Wolari sampai ke sini gitu. Bermula dari sendirian gitu, yang susahnya sendirian gitu, karena tidak semua orang kan respon dengan buku-buku ya, apalagi tidak ada uangnya gitu ya. Akhirnya ya itu susahnya gitu. Jadi tidak semua orang awalnya tidak respon itu. Sekarang alhamdulillah gampang untuk cari buku. Tak hanya membaca, untuk membentuk karakter anak-anak yang berakhlak baik, mandiri, dan mampu bekerja sama. Guru SMP ini pun mengajak anak-anak desanya untuk memahami isi di setiap buku yang dibaca. Alhamdulillah anak-anak itu sudah lebih mudah diatur dibandingkan dengan yang sebelumnya itu kan boleh dikatakan liar gitu ya. Ngomongnya keras-keras, bahkan mungkin juga ngomong yang jorok-jorok gitu. Nah, ini sudah kami arahkan untuk lebih tertib ngomongnya, kemudian kegiatan terfokus di sini. Bahkan sudah berdampak pada remajanya. Remajanya sudah kami wadahi dengan Karang Taruna itu punya kegiatan misalnya kesenian angklung itu. Kemudian ibu-ibunya sudah berkegiatan kami wadahi dengan kelompok wanita tani gitu. Kemudian bapak-bapaknya kalau mau kegiatan juga di sini misalnya kumpul
kebetulan kan 2 RT. Nah, kalau ngumpul bareng biasanya itu di sini gitu. Alhamdulillah sudah biasa. Kemudian dari tidak ada usaha, ini orang-orang sudah mulai banyak usaha di rumah-rumah itu. Nah, ini dampak dari kampung literasi alhamdulillah sudah lumayan bagus gitu. Dibandingkan dengan awal-awal sebelum ada kampung literasi, bahkan sebelum ada rumah baca itu, kampung ini juga kumuh. 9 tahun sudah Munawar mengawal Rumah Literasi Ceria. Berbagai penghargaan pun pernah ia dapatkan. Ia mengaku tak pernah lelah mendorong masyarakat di sekitarnya untuk lebih maju, meski masih saja ada yang tidak suka dengan apa yang ia lakukan. Ya kalau bisa itu hidup itu bisa bermanfaat gitulah Mas. Gitu. Tapi kita juga merasa prihatin kalau anak-anak itu misalnya kok tidak bisa baca, atau bahkan anak-anak itu nanti karakternya kok di luar prediksi kita, itu kan kita juga merasa prihatin gitu. Ya itu pokoknya kalau hidup itu bermanfaat itu rasa sepertinya kita puas gitu lah. Bermanfaat bagi kita, belum tentu orang lain juga mengatakan bahwa itu bermanfaat, tapi kita cuek aja, yang penting kita usaha dalam hal kebaikan itu aja.